pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita doa terlebih dahulu. Silakan Mas Gilar memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai belajar, Ibu cek terlebih dahulu kehadirannya Mbak Neva, Hadir. Mas Nadif, Mbak Nadira. Alhamdulillahirobbilalamin sudah hadir sejak pagi hari ini. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Tema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran yang pada pagi hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita fiksi melalui kegiatan membaca teks cerita fiksi dengan berpikir kreatif. Lalu yang kelima, nanti kalian akan mampu menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan berpikir kreatif. Di sini kita ada 2 materi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tokoh-tokoh teks cerita fiksi, dan yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap gerak Anda. Supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung secara bersama-sama. Halo Bandung, kota pariwisata. Halo Bandung. Kita harus tetap semangat. Jangan lupa menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sini Bu Guru memiliki teks cerita terlebih dahulu. Silahkan Mbak Neva untuk dibacakan. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Tukang bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Tukang bakso itu mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Ya, nanti kita akan belajar hubungan gaya dan gerak. Tapi sebelum itu, coba kalian buka terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Sambil kalian nanti akan belajar bersama guru untuk mendalami materi yang kita pelajari, nanti kalian juga membuka LKPD yang telah Ibu bagikan. Kita mengamati beberapa hubungan antara gaya dan gerak. Yang pertama, Mas Hafiz. Gaya mengaruhi benda diam menjadi gerak. Ketika kalian membuka atau menutup pintu, kalian memerlukan sebuah gaya. Benda yang diam, pintu yang diam itu bisa bergerak karena gaya. Untuk gambar yang kedua, silakan Mbak Nadira. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi gaya itu mempengaruhi benda yang bergerak, mobil yang bergerak menjadi diam karena adanya gaya gesek. Selanjutnya, coba Mas Gilar dibacakan. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya adalah plastik. Yang terakhir, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Bola yang menghampiri kalian ya ke arah kalian akan kalian tangkis menggunakan tangan sehingga yang tadinya bolanya bergerak menuju ke arah kalian akan berubah arah. Akan menyimak sebuah video pembelajaran. Coba disimak bersama-sama. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Nah, setelah kalian tadi menyimak mengenai pengaruh gaya dan gerak, sekarang kita memasuki sebuah cerita mengenai angsa telur emas Aesop. Silahkan coba siapa yang ingin membacakan? Saya Bu. Oh, silahkan Mbak Neva, coba dibacakan. Angsa dan telur emas Aesop. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Karena ketamakannya itu ya, angsanya itu mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi si petani tidak bisa memiliki atau mendapatkan emas lagi setiap harinya.
Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran ya. Kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang sudah dimiliki oleh kita. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Ada pesannya, barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimiliki. Ayo kita ingat ya, dari cerita tersebut silakan dibuka LKPD-nya untuk mengerjakan sesuai dengan teks cerita. Nah, ayo kita ingat, pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan ya. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat untuk menghibur, untuk ilmu pengetahuan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan, imajinasi, atau daya pikir pengarang. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Kita memasuki LKPD ya, LKPD lagi sebelum kita ke hasil LKPD, silakan dikerjakan LKPD-nya, guru berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan ya. Sudah dikerjakan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita saatnya untuk menyajikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Untuk kegiatan pertama, laporan hasil pengamatan. Ayo, siapa yang akan menyajikan? Saya, Bu. Silakan Mas Gilar, dibacakan. Bermain sepak bola. Benda dia menjadi bergerak karena ada gaya dorongan, yaitu menendang bola. Untuk kegiatan kedua, hasil kegiatan membaca fiksi angsa dan telur emas Aesop, siapa yang akan memaparkan atau siapa yang akan menyajikan? Silakan. Saya, Bu. Mbak Neva, silakan. Cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa, yaitu bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya cepat kaya. Tokoh teks fiksi angsa dan telur emas Aesop. Seorang petani dan seekor angsa. Hikmah atau pembelajaran teks fiksi angsa dan telur emas Aesop. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan tidak serakah. Coba pada kegiatan pagi hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita akan menyimpulkan. Ayo belajar apa saja? Mengidentifikasi tokoh teks cerita fiksi. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, setelah kita belajar pada pagi hari ini, jangan lupa mengerjakan evaluasi. Siap, gerak. Mulai. Terima kasih telah memperhatikan guru dan telah belajar bersama pada pagi hari ini dengan semangat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.